Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amar Official ya. Untuk malam ini kita bakalan ngebahas tentang pendapatan ojol yang turun drastis. Nah, di sini profesi ojol akan ditinggalkan? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya teman-teman, ini saya sumbernya dari ngomongin uang ya di Instagram. Kita bakalan bahas aja ini teman-teman dengan konsep animasi ya. Sorry, konsep dengan gambar seperti ini saya bakalan kasih yang berbeda untuk malam ini. Ya. Oke, Gojek, Grab diperkirakan akan kesulitan mendapatkan driver dalam beberapa tahun ke depan dan akan memicu krisis driver ojol. Nah, pasalnya, pendapatan driver ojol yang dari tahun ke tahun terus berkurang sehingga menurunkan minat calon driver baru. Nah, berdasarkan survei Balitbank, Kemenhub pada September 2022 dengan wilayah survei di Jabodetabek ya, kepada 2016 responden mitra ojek online. Nah, 34,5% pengemudi ojek online hanya mendapatkan 1 sampai 2 juta per bulan. Terus selanjutnya 26,9% mendapatkan 3 juta sampai 4 juta per bulan. Nah, di tahun 2016 ke belakang ya kita bahas, pendapatan driver ojol yang aktif bekerja selama 8 jam sehari bisa mencapai 10 juta per bulan. Namun kini dengan jam kerja yang sama, pendapatan driver bisa hanya mendapatkan 3,5 juta per bulan. Nah, ini menurut Joko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI ya. Berapa sih potongan yang dikenakan perusahaan kepada driver ojol? Nah, 20% dari setiap orderan. Jadi, ketika tarif 20.000, maka pembagiannya 80% untuk driver ojol, 20% untuk perusahaan. Artinya 16.000 untuk ojol dan 4.000 untuk perusahaan. Nah, jika konsumen membayar dengan e-money 80%, saldo masuk ke akun driver. Jika konsumen membayar dengan cash, 20% potongan orderan akan diambil perusahaan dari saldo akun driver. Namun, ternyata fakta di lapangan potongan driver bisa mencapai 40%. Wah, kok bisa ya? Nah, berdasarkan penuturan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati, meskipun sudah ditetapkan maksimal 20% potongan per orderan, kenyataannya menurut Lili, pihak perusahaan mengambil sekitar 22% bahkan hingga 40% dari pendapatan per orderan. Nah, pendapatan pengemudi ojol yang pas-pasan disebabkan karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak kepada pengemudi ojol, yang menurut Lili Pujiati. Nah, emang regulasi pemerintah terkait ojol seperti apa? Regulasi pemerintah awalnya 15% tapi kembali lagi menjadi 20% untuk perusahaan. Nah, namun berselang 2 tahun setelah aturan tersebut, pemerintah merevisi aturan maksimal potongan perusahaan kembali menjadi 20% pada Kepmen Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. Nah, perusahaan penyedia ride hailing harus tetap survive. Setelah dihadapkan dengan pandemi, kini perusahaan ride hailing seperti Gojek dan Grab dihadapkan dengan fase kekeringan pendanaan dari investor. Nah, menghadapi kenyataan ini, perusahaan juga harus tetap bertahan dan berhemat dengan budget yang ada dengan mengurangi beban operasional dan beban marketing ya. Jadi perusahaan berusaha mengurangi kerugian, promo berkurang, harga tarif konsumen naik, driver menerima potongan yang lebih besar. Nah, pendapatan di bawah Rp 3,5 juta per bulan di 2023, driver ojol harus menghadapi persaingan ketat di 2018 sampai 2019. Nah, selanjutnya sepi konsumen imbas pandemi 2020 sampai 2021. Nah, startup start, startup winter 2022 sampai 2023. Nah, imbasnya banyak driver ojol hanya bisa menghasilkan 3,5 juta per bulan dengan jam kerja 6 sampai 12 jam per hari. Artinya 100 ribuan lah ya per hari itu. Nah, beberapa driver dengan jam kerja lebih sedikit dan memiliki rating performa yang kurang dari 4,5 punya gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Ini sangat-sangat jauh ya.
buat memenuhi kebutuhan. Nah, berkurangnya pendapatan driver ojol ini diprediksikan akan menurun minat mitra driver di masa depan, sehingga perusahaan akan kesulitan merekrut mitra baru atau pengganti. Survei terbaru yang dilakukan oleh peneliti Doctoral Epistemic of Innovation in the United Kingdom, Yoga Pramana, sepanjang 2021 sampai 2022 juga menunjukkan 66% driver ojol di wilayah Jabodetabek ingin mulai kembali bekerja kantoran. Nah, walaupun pada kenyataannya para aplikator membuka terus lowongan untuk mitra baru ya teman-teman, dengan mereka mungkin asumsi penjualan jaket dan helm sebagai alternatif keuntungan untuk perusahaan. Nah, mudah-mudahan ada perbaikannya ke depannya, dan juga saran saya memang ini benar sekali bahwasannya kalian yang mungkin sudah menurun drastis pendapatannya lebih baik cari pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan saran saya juga ini cuma dijadikan sampingan aja kalau buat teman-teman yang sulit sekali mendapatkan orderan ketika menjadi driver ojek online baik di Grab, Gojek ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.